Salam, selamat pagi. Berapa banyak yang bersyukur bisa ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan ya. Mari kita buka kitab kita, Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Saya akan bicara di seri yang ketiga tentang mengenal Allah dengan benar. Dan pagi ini saya akan bicara tentang mengenal Allah lewat ciptaannya. Saya mulai. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat 2 saudara mulai. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan meluruskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Sama-sama, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tepuk tangan untuk firman Tuhan, saudara-saudara. Allah yang dipercayai oleh saya dan saudara sebagai orang Kristen adalah Allah yang bukan sekadar Allah, tetapi Allah Sang Pencipta. Kalau saya dan saudara baca Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 itu berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Allah di situ menggunakan kata Elohim. Kata Elohim itu saudara-saudara bukan tunggal tetapi jamak. Karena dalam bahasa Ibrani akhiran im itu selalu berarti jamak atau lebih daripada satu pribadi. Nah saudara-saudara, Elohim ini sama dengan Tuhan atau bermakna Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Allah itu yang menciptakan semua ini yang ada di dunia ini, bukan hanya satu pribadi tetapi 3 pribadi. Orang Kristen mempercayai bahwa Tritunggal itu adalah Allah yang dipercayai. Satu hakikat, satu esensi, tapi memiliki 3 pribadi. Pribadi yang pertama adalah Allah Bapa, pribadi yang kedua adalah Allah Putra, dan pribadi yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Mari perhatikan Injil Yohanes pasal 1 ayat 2 sampai 3. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat ini meruntuhkan pemahaman atau teologi daripada aliran saksi Yehova yang mengatakan bahwa Allah itu hanya Bapa saja dan Bapa sajalah yang menciptakan. Tidak saudara-saudara, yang berkarya dalam penciptaan adalah Elohim, yakni Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, maka itu semua saudara tidak ada bentuknya, bahkan kosong. Sehingga Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Biasa orang berkata creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, kita sudah baca Kejadian pasal 1, maka saya coba merangkum apa saja yang diciptakan oleh Allah dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Saudara perhatikan di depan. Yang pertama, hari pertama Allah menciptakan apa saudara-saudara? Terang. Kenapa Allah menciptakan terang? Karena gelap itu tidak baik. Allah menciptakan terang sehingga manusia itu berjalan di dalam terang. Dan itu di pandangan Allah sangat baik. Hari yang kedua, Allah itu menciptakan langit atau cakrawala. Hari yang ketiga, Allah menciptakan daratan.
Hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda yang ada di langit, yakni matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari yang kelima, Allah menciptakan binatang yang baik di udara, di daratan, maupun juga di lautan. Dan hari yang keenam, Allah menciptakan siapa saudara? Saya dan saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, karena ketika Allah menciptakan semua yang ada, bukan sekedar Allah menyediakan bagi kita, tetapi ada maksud dan tujuan ketika Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Saya catat saudara, maksud dan tujuan yang pertama adalah supaya manusia percaya bahwa Allah ada lewat karya ciptaannya. Orang selalu bertanya, bagaimana kita bisa melihat Allah? Jawaban yang sederhana adalah, kalau saya dan saudara lihat bintang yang ada di langit, kalau saya dan saudara lihat matahari yang terbit dari pagi dan dia turun pada waktu sore, bahkan ketika kita lihat bulan yang terang pada malam hari, maka kita percaya bahwa ada tokoh di balik yang menciptakan semua yang ada. Amin. Jadi kalau orang mau percaya kepada Tuhan, sebenarnya dia itu tidak perlu yang namanya minta supaya dia lihat Tuhan secara kasat mata. Karena ketika orang lihat Tuhan secara kasat mata dan dia tidak berkenan, pasti dia akan mati dibunuh oleh Allah. Ada seorang profesor ateis, dia berdiri di ruang kelas kuliah dia. Dan dia memberikan dua pertanyaan kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Pertanyaan yang pertama, siapa di sini yang pernah lihat Allah? Angkat tangan. Tidak ada satu orang pun yang berani angkat tangan. Karena memang tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Maka dia merasa bangga bahwa dia aliran ateis yang benar. Pertanyaan yang kedua, kalau siapa di sini yang pernah raba Allah, silakan angkat tangan. Saudara, mahasiswa dan mahasiswinya tambah bingung, bahkan ketakutan, karena tidak ada satu orang pun yang pernah raba Allah. Akhirnya ketika istirahat kuliah, semua lagi istirahat, maka ada satu anak muda, dia berdoa kepada Tuhan. Dia minta hikmat kepada Tuhan untuk bisa meruntuhkan pemahaman dari profesor yang ateis ini. Maka Tuhan memberikan hikmat kepada dia, dan dia memberikan jawaban atau sebuah statement kepada sang profesor ateis tersebut. Kalau profesor adalah seorang yang ada atau nampak, atau otak profesor itu ada, maka kita percaya bahwa otak profesor pun juga bisa dilihat. Apakah otak profesor bisa dilihat? Ternyata otak profesor tidak bisa dilihat. Berarti jawaban dari anak muda ini meruntuhkan argumen yang pertama dari sang profesor. Kemudian dia meruntuhkan argumen yang kedua. Dan dia berkata, kalau profesor punya otak, maka otaknya profesor pasti bisa diraba. Tahukah saudara, ternyata otak profesor pun juga tidak bisa diraba. Maka kesimpulannya, profesor tidak punya otak. Betul dia tidak punya otak saudara? Dia punya otak, tapi otaknya tidak kelihatan dan bisa diraba. Saudara bisa lihat listrik? Tidak bisa. Tapi saudara sadar bahwa listrik itu ada? Buktinya kita ibadah pagi ini, listrik ada. Ada yang meragukan, listrik itu tidak ada. Habis ibadah saudara keluar pegang kabel telanjang. Saudara langsung lihat Tuhan Allah itu ada, nyata buat saya dan saudara. Saya mau berkata bahwa lewat apa yang Allah ciptakan, itu menyatakan bahwa Allah itu ada. Amin. Makanya Yesus juga berkata, kalau dia mau datang yang kedua kali, maka akan ada tanda-tanda. Salah satu tandanya juga adalah tanda zaman. Dia kritik orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Dia berkata bahwa tanda-tanda zaman kalian mengerti. Ini menunjukkan saudara-saudara bahwa kalau orang mau tahu tentang Allah, orang mau percaya kepada Allah, tidak perlu Allah turun dari langit saudara untuk kedua kali, tapi orang percaya bahwa Allah itu ada di tengah-tengah saya dan saudara. Amin. Perhatikan Roma pasalnya yang pertama ayat 18 sampai
21. Lihat, ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang non-Yahudi yang keras hati ketika mereka ini tidak percaya bahwa Allah itu ada di balik karya ciptaannya. Roma pasal 1 ayat 18 sampai 21. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka. Sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya. Baca sama-sama 23. Dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Jadi kalau saudara penginjilan orang berkata, Tuhan itu di mana? Lu lihat langit aja tuh, siapa yang cipta itu langit? Tuhan yang cipta itu langit. Kalau ada orang yang meragukan saudara, maka lu lihat ikan-ikan yang ada di laut. Siapa yang menciptakan ikan-ikan yang ada di laut? Tidak heran Yesus itu selalu kontekstualisasi. Ketika dia ingin panggil Petrus dan teman-teman, maka dia pakai sarana yang namanya pukat untuk mencela ikan. Kenapa? Karena lewat Petrus dan teman-teman mendapatkan ikan, mereka sadar bahwa disitulah Allah ada bersama dengan mereka. Padahal semalam-malaman mereka itu tidak dapat menangkap apa-apa. Jadi Allah menyatakan dengan sederhana kehadirannya untuk saya dan saudara. Pada abad 18, dunia ini digoncangkan dengan satu teori. Teori ini namanya adalah teori evolusi. Teori evolusi ini saudara, ini dijabarkan oleh seorang yang bernama adalah Charles Darwin. Dia mencatat atau menjelaskan dalam bukunya yang berjudul On the Origin Species yang diterbitkan pada tahun 1859. Teori evolusi ini saudara adalah teori yang dikatakan teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana spesies berubah dan berkembang seiring waktu. Hal ini mengusulkan bahwa semua organisme di bumi memiliki nenek moyang yang sama dan secara bertahap berevolusi dari organisme sederhana bersel tunggal menjadi beragam tumbuhan, hewan, dan manusia yang kita lihat sekarang. Bahkan teori evolusi ini saudara menjelaskan bahwa proses evolusi ini didorong oleh seleksi alam, mutasi genetik, dan mekanisme yang lain. Salah satu kesimpulan dari teori evolusi adalah manusia itu tidak berasal dari debu tanah, tapi manusia berasal dari M-O-N-Y-E-T. Apa saudara? Monyet. Kalau kita begini ganteng dan gagah masa berasal dari monyet? Siapa di sini yang yakin dia berasal dari monyet? Tidak ada. Justru Alkitab mencatat saudara-saudara, manusia itu dibuat dari debu tanah. Makanya bahasa Ibraninya adalah Adama, yang artinya adalah debu tanah. Jadi saya dan saudara ini debu tanah. Amin. Bukan butiran debu, tapi apa saudara? Debu tanah. Kalau ada cewek atau cowok yang putus cinta, kalau sampai tidak bisa move on, maka dia adalah butiran debu. Tapi saya mau berkata, kita ini adalah debu tanah. Jadi teori daripada Charles Darwin yang bernama teori evolusi ini digagalkan oleh apa kata kita? Bahwa manusia itu terbuat dari debu tanah. Tidak heran saya dan saudara ini hidup juga banyak ribut tentang apa? Tanah. Bangun rumah di atas tanah sengketa. Mati jadi apa lagi saudara? Debu tanah. Berarti kita ini mulia, tapi ingat kita ini debu tanah. Sehingga saudara-saudara,
untuk mengcounter apa yang disampaikan oleh Charles Darwin dalam teori evolusinya, maka saudara ada pandangan Kristen itu tentang penciptaan. Paham ini namanya adalah kreasionisme. Saudara, ada dua pandangan tentang penciptaan. Saya ringkas saja saudara. Yang pertama mengatakan bahwa penciptaan dunia ini dan manusia itu disebut sebagai kreasionisme bumi muda. Bumi muda ini saudara, ini dianut oleh beberapa orang Kristen. Dan mereka mempercayai bahwa ketika Allah menciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6, itu mutlak harinya sama seperti hari-hari yang kita jalani, yakni 24 jam. Ini teori atau pandangan dari bumi muda, yang harinya sama seperti yang kita jalani hari ini. Tapi ada satu teori Kristen pun juga, namanya adalah bumi lama. Bumi lama ini saudara mengatakan bahwa penciptaan ini sangat lama dan diperkirakan secara ilmiah bumi ini atau ketika Allah menciptakan dunia dan alam semesta ini kurang lebih saudara itu jumlahnya 13,8 miliar tahun. Kemudian umat manusia saudara berusia ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu jumlah usia ketika Tuhan menciptakan yakni 200.000 tahun. Dan yang ketiga adalah dan ketika Tuhan menciptakan bumi ini yakni 4,5 miliar tahun. Dari dua pandangan ini saudara pilih paham yang mana? Satu atau dua? Saya mau berkata, kedua paham ini tidak terlalu penting. Paham itu menjadi perdebatan dari para teolog dan sarjana Alkitab. Tapi saya mau berkata, inti dari apa yang Alkitab catat saudara, Tuhan adalah satu-satunya pencipta. Jadi saya dan saudara menyembah Tuhan Yesus yang bukan sekedar mati untuk kita, tapi dia pun juga adalah pencipta. Nah kalau dia adalah pencipta, maka saya dan saudara adalah milik daripada Sang Pencipta. Tidak boleh ada satu orang dalam ruangan ini pun yang berkata bahwa hidup saya adalah milikku. Tidak saudara-saudara. Hidup kita mutlak adalah milik daripada Allah. Jadi kalau saudara mau mengenal Allah, saudara cukup lihat langit dan bumi ini. Saudara lihat bintang-bintang, bulan dan matahari yang tiap hari tidak pernah terlambat untuk bersinar dan bercahaya. Saudara percaya bahwa Allah itu ada bersama dengan saya dan saudara. Berarti mulai pagi ini tidak boleh ada satu orang pun yang merasa saya dan saudara ditinggalkan Tuhan. Tidak boleh. Mulai pagi ini saya dan saudara tidak boleh merasa kita ini sendirian. Tidak boleh. Karena Allah itu saudara nyata di tengah-tengah kita. Amin. Bahkan saya suka nubuatan dari Nabi Yoel. Mari kita lihat firman Tuhan ini saudara-saudara. Pasal 2 ayatnya yang ke-30 sampai 31. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Ayat 32 mari kita baca sama-sama. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Cukup sampai situ. Saudara, Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa ketika saya dan saudara ada di dunia ini, maka kita bisa mengenal Allah dengan benar lewat ciptaannya. Jadi kadang-kadang orang bertanya, Tuhan tuh di mana? Saya bergumul sendiri kok tidak ada kehadiran Tuhan, seakan-akan Tuhan itu absen dalam kehidupan saya. Kalau saudara mau lihat Tuhan lebih nyata lagi, dia bisa hadir dalam yang namanya angin badai dan gempa bumi. Alkitab berkata, ketika Tuhan berdiri, maka goncanglah bumi.
Jadi kalau kita lagi duduk-duduk di rumah kerja ibadah begini, tiba-tiba lagi gempa bumi, itu Tuhan lagi berdiri di surga. Bumi adalah tumpuan kakinya. Jadi kita ini orang-orang yang tidak perlu ragukan Tuhan seperti orang-orang ateis atau orang-orang agnostis. Ateis yang meragukan seperti profesor yang berkata bahwa kalau Tuhan itu bisa dilihat dan bisa diraba, barulah kita percaya Tuhan itu ada. Saya mau berkata, sederhana saja. Tuhan itu hadir lewat ciptaan yang telah Dia nyatakan kepada saya dan saudara. Seperti matahari, bulan, dan bintang yang tidak pernah terlambat terbit. Saya percaya Tuhan pun juga tidak pernah terlambat dalam kehidupan saya dan saudara. Ada satu ayat yang saya suka, saudara. Kisah 17 ayat 26 sampai 27. Perhatikan firman Tuhan ini. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Bersyukur Tuhan menyatakan kehadirannya lewat yang pertama, yakni ciptaannya. Yang kedua, saudara-saudara, saya mencatat bahwa maksud dan tujuan daripada Allah menciptakan semua yang ada, yakni supaya manusia mengerti bahwa Allah adalah hikmat itu sendiri dan sumber daripada hikmat. Saudara perhatikan firman Tuhan, Ibrani pasal 1 ayatnya yang ke-10. Alkitab berkata, Ibrani pasal 1 ayat yang ke-10, dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tangan-Mu. Saudara lihat, Tuhan yang menciptakan bumi ini bahkan bukan sekedar menciptakan, tapi Tuhan itu menciptakan dengan hikmat. Saudara pernah berpikir bahwa ketika bumi ini berputar, bumi ini tidak bisa bersentuhan dengan planet-planet yang lain? Ini orang-orang fisika ini suka belajar begini. Makanya kadang-kadang orang belajar fisika, saudara, bisa jadi ateis. Kenapa? Karena saking pintarnya dia meragukan tentang Tuhan. Tapi ada orang yang belajar pun juga yang tidak pernah meragukan bahwa Tuhan itu ada. Saudara lihat, ketika Tuhan menempatkan semua ciptaan yang ada, maka bumi ini, saudara, berputar, saudara, itu sesuai dengan aturannya Tuhan. Tuhan ciptakan daerah-daerah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saya dan saudara ada di tanah timur yang kering, kerontang, batu karang ini jangan pernah mengeluh. Karena kalau sampai saya dan saudara mengeluh, berarti saudara sedang berkata Tuhan tuh salah menciptakan atau tidak pakai hikmat untuk menciptakan. Justru kita ada hari ini di tempat ini, itu bukti bahwa Tuhan itu tidak pernah salah untuk menciptakan segala sesuatu. Dan Tuhan menciptakan segala sesuatu, saudara, itu dengan hikmat Tuhan sendiri. Amsal 3 ayat 19 berkata, perhatikan firman Tuhan. Amsal 3 ayat 19 berkata, dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertiannya ditetapkannya langit. Berarti ketika Tuhan ciptakan semua yang ada ini, saudara, itu mutlak sempurna adanya. Bahkan ketika Tuhan datangkan musim dalam kehidupan kita pun juga, itu semua Tuhan atur pakai apa, saudara? Hikmat. Orang di luar negeri kenal 4 musim, betul saudara? Kita di Indonesia berapa musim? 2 musim aja. Apakah Allah tidak adil? Saya mau berkata, Allah itu menciptakan dengan hikmat dan pengertiannya.
Berarti kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan hikmat dan pengertiannya, maka saya dan saudara tidak boleh pernah menyalahkan Tuhan di dalam apapun yang menjadi pergumulan saya dan saudara. Sebab ketika Tuhan menciptakan semua itu, saudara, Dia menciptakan dengan sesuatu yang terbaik. Ada orang yang hidup dalam dosa LGBTQ. Dia berkata bahwa karena Tuhan yang cipta saya model begini, makanya saya itu jadi homoseksual. Ingat loh, Tuhan cipta kita itu dengan tangannya. Dan ketika Tuhan bentuk kita dengan tangannya, kita itu ciptaan yang sempurna. Ada orang yang berkata, Tuhan cipta saya model begini, makanya saya jadi lesbi. Ada orang yang berkata, Tuhan cipta saya model begini, makanya saya jadi apa? Bencong atau transgender. Tuhan cipta saya model begini, makanya saya jadi orang yang menyukai laki-laki, tapi juga menyukai perempuan. Atau istilahnya adalah biseksual. Apakah itu pernyataan yang benar, saudara? Tidak. Saya mau berkata, Tuhan cipta kita sempurna adanya. Kalau Tuhan bisa cipta ini langit dan bumi begitu dengan hikmat dan juga pengertian dan tidak bisa salah, maka saya dan saudara pun juga tidak pernah salah, dibentuk oleh tangan Tuhan yang begitu mulia. Amin, saudara-saudara. Jadi kadang-kadang orang ini bertele-tele, berbantah-bantah dengan Tuhan bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya mau berkata, Tuhan menciptakan semua yang ada ini dengan hikmat dan pengertian. Makanya kalau saudara Tuhan cipta hari ini kita ada hidung pesek, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Amin. Karena kalau Tuhan cipta ini dunia aja dengan hikmat pengertian, saya yakin Tuhan tidak pernah salah cipta saudara punya hidung. Jangan ada yang paksa diri untuk operasi plastik kasih mancung ke orang-orang Korea tuh. Tidak usah saudara, bersyukur aja. Yang penting saudara masih bernafas. Ada perempuan Thailand saudara operasi plastik, salah operasi hidung sebelah hilang. Nah, saudara lebih pilih hidung pesek tapi ada 2 lubang daripada hidung mancung tapi ada 1 lubang. Pilih yang mana? Manusia tuh aneh-aneh. Tuhan cinta saudara rambut keriting. Keriting itu bagus atau tidak saudara? Bagus. Saudara kalau rambut keriting, kalau saudara jalan di luar negeri, orang bilang saudara tuh nona-nona Brasil. Saudara tahu nona Brasil? Kalau di sini saudara bilang, orang bilang saudara nona Soe, Keva, atau Buah Belu dan lain sebagainya. Tapi kalau di luar negeri saudara tuh nona Brazil. Berarti bersyukur, amin, saudara-saudara. Jangan habiskan banyak uang di salon sana. Mengucap syukur dengan apa yang Tuhan perbuat. Kalau Tuhan cipta saudara 1 meter kotor, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Jangan saudara pergi ke dokter untuk tarik leher supaya lebih panjang, nanti leher saudara putus. Saya mau berkata, Allah selalu pakai hikmat dan pengertian di dalam menciptakan segala sesuatu. Alkitab berkata tadi kita baca firman Tuhan, Tuhan pandang semuanya baik adanya. Jadi apa yang sudah dibuat oleh Allah jangan dirubah-rubah. Ada amin? Termasuk yang kaum wanita. Kalau hari ini Tuhan cinta saudara punya alis bagus, jangan saudara cukur kasih hilang dan saudara tato saudara. Kalau masih muda saudara punya kulit kencang itu mantap bagus. Tapi kalau saudara udah umur 70 tahun saudara, tato itu bukan naik tapi apa? Turun. Bersyukur untuk apa yang Tuhan perbuat. Termasuk saudara-saudara, kita pun juga yang sudah dibuat oleh Allah. Allah tidak pernah salah. Bahkan satu ketika Tuhan tuh bicara sama Ayub saudara. Karena Ayub ini saudara dia pun juga tidak tahan. Akhirnya Tuhan coba berbicara dengan Ayub. Kira-kira siapa yang sama seperti Allah? Mari kita lihat firman Tuhan ini. Ayub 38 ayat 4 sampai 11. Perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan ngobrol sama Ayub dengan jelas sekali. Dan Alkitab berkata,
di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membuat keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menempatkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Tuhan bicara kepada Ayub bahwa kamu sudah tahu kan siapa yang buat ini semua. Kadang-kadang saudara, Tuhan berbicara dengan kita tidak pakai mujizat. Kadang-kadang Tuhan bicara kepada kita bukan dengan jawaban doa, tapi kadang-kadang Tuhan bicara dengan kita tentang alam semesta ini. Amin saudara. Jadi kalau saudara lagi doa tunggu mujizat, dan kalau mujizat itu Tuhan tidak pakai untuk menjawab kita, maka saudara bisa lihat kalau dunia ini masih bisa berjalan dengan baik dan sempurna dan teratur, itu bukti bahwa ada satu pribadi yang mengendalikan dan mengatur semuanya dengan hikmat dan pengertian. Jadi kenallah Allah dengan benar. Jangan salah kenal Allah. Kalau saya dan saudara salah kenal Allah, maka saya dan saudara akan susah menggambarkan Allah. Tapi kalau hari ini kita kenal Allah, maka saya dan saudara akan dengan mudah menggambarkan Allah. Kalau saudara lagi sendiri, tidak ada yang menemani saudara, maka saudara memberikan jawaban, Tuhan adalah sahabat yang paling setia. Jadi orang menggambarkan Tuhan itu tidak perlu terlalu teologis juga. Menggambarkan Tuhan itu saudara sederhana. Ketika saudara dalam keadaan kekurangan, saudara butuh berkat, butuh uang, masalah ekonomi, maka ketika saudara renungkan tentang Tuhan, Tuhan berkata, saya adalah provider, atau saya adalah sang penyedia. Amin saudara. Jadi menggambarkan Tuhan itu sederhana. Kalau saudara lagi sakit, saudara susah menggambarkan Tuhan, maka Tuhan akan datang dan berkata, aku adalah Allah yang menyembuhkan. Kenal Tuhan dalam peristiwa-peristiwa hidup kita. Kadang-kadang tidak perlu terlalu spektakuler, tapi hanya dengan alam ini saudara, orang bisa percaya dan mengenal siapa itu Allah. Seroja tahun 2021 membuktikan bahwa semua orang itu mengenal Allah. Betul? Semua orang berteriak, Yesus tolong. Bahkan yang paling banyak bukan berteriak, tapi kasih naik status di WhatsApp. Ingat, Tuhan tidak main WhatsApp. Tapi ketika Seroja selesai hari ini, jarang sekali orang baca status yang Yesus tolong. Betul saudara? Berarti kadang-kadang Tuhan pakai angin badai itu saudara untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu nyata bagi saya dan saudara. Amin. Tadi malam saya khotbah di Pemuda, Nabi Elia itu takut mau mati gara-gara diancam oleh satu perempuan gila namanya Isabel. Dia bilang, Tuhan ambil saya punya nyawa aja. Tahukah saudara, Tuhan tidak hadir dalam angin badai, Tuhan tidak hadir dalam angin yang besar, Tuhan tidak hadir dalam gempa bumi, tapi Tuhan hadir dalam angin sepoi-sepoi. Saudara habis makan, saudara duduk di bawah pohon. Yang buat saudara ngantuk, apakah angin badai atau angin sepoi-sepoi? Kalau tidak percaya, pulang coba. Habis makan, ini kan lagi musim angin kan, saudara cari tempat yang kayaknya anginnya lebih sepoi-sepoi. Saya yakin saudara akan apa? Ngantuk dan apa? Tidur nyenyak.
Kalau angin badai saya yakin justru saudara tidak bisa tidur itu. Iya kan? Tapi kalau angin sepoi-sepoi, saudara, berarti kehadiran Tuhan saudara bisa dimengerti dengan banyak cara. Amin. Jangan saudara bilang, kalau Tuhan sembuhkan saya dulu, baru saya percaya Tuhan itu ada. Tidak perlu saudara. Justru saudara tidak sembuh, tapi jiwa saudara selamat. Itu bukti bahwa Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Kadang-kadang Tuhan dijabarkan dengan sederhana. Dan yang ketiga saudara, maksud dan tujuan Allah menciptakan semua yang ada adalah supaya manusia menjadi tempat kediaman Allah dan mengerjakan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan sebelumnya. Efesus 2 ayat yang ke-10. Mari kita baca firman Tuhan ini. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan apa? Baik. Garis bawahi kalimat itu. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ketika Tuhan ciptakan manusia, itu merupakan puncak daripada penciptaan Allah. Nah, iblis tahu kalau sampai manusia ini tidak jatuh dalam dosa, maka rancangan Allah yang baik yang dikerjakan oleh manusia itu akan terus dijalankan. Maka tuh iblis pakai satu binatang yang namanya adalah ular untuk mencobai manusia. Dan ketika manusia itu mengikuti godaan daripada iblis, Alkitab berkata, sejak hari itu manusia yang ada di Taman Eden diusir oleh Allah. Sejak hari itu hubungan manusia yang begitu akrab dengan Allah itu rusak dan putus. Tetapi saya mau berkata, karena kasih karunia, maka saya dan saudara diselamatkan oleh iman. Untuk apa saya dan saudara diselamatkan? Ayat 10 tadi berkata, untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Jadi kalau ada orang yang belum bertobat, dia punya pekerjaan itu saudara bukan yang baik. Kerjanya hanya merusak, merugikan orang lain. Tapi kalau ada orang yang sudah mengalami penebusan saudara, karena kasih karunia yang diterima oleh iman, maka dia akan menjadi orang yang melakukan perbuatan yang baik. Saya dan saudara ada di dunia ini, ingat, kita bukan sekedar tinggal di dunia ini dan habiskan usia tahun-tahun hidup kita. Hati-hati. Saudara usia ulang tahun, saudara berkata, puji Tuhan, saya tambah satu usia umur panjang. Saya mau berkata, kita ada di dunia ini bukan sekedar menghabiskan tahun-tahun hidup kita ada di dunia ini. Tapi kita ada di dunia ini saudara untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Amin. Saudara kalau kerja di kantor, jadi karyawan yang baik. Kalau saudara bekerja di perusahaan, jadi karyawan yang baik. Kalau saudara mengabdi kepada pemerintah, jadi seorang pejabat yang baik. Kalau saya dan saudara melayani Tuhan, jadi pelayan Tuhan yang baik. Karena Allah tidak pernah merancangkan yang buruk saudara-saudara, tapi Allah merancangkan yang baik untuk saya dan saudara itu kerjakan. Tidak heran kalau Tuhan selamatkan kita, hidup kita bukan ditambal sulam oleh Allah, tapi hidup kita didaur ulang oleh Allah. Saya dan saudara disampah, tapi ketika saya dan saudara didaur ulang oleh Allah, maka saya dan saudara menjadi barang atau benda yang sangat-sangat berharga. Amin. Jadi Tuhan mau memperkenalkan dirinya itu lewat Dia menciptakan saya dan saudara. Kita diberikan sifat dan gambarnya Allah. Jadi orang kalau di dalam Tuhan, dia menjadi orang yang baru di dalam Tuhan.
Sifatnya pasti baik. Amin. Karakternya pasti baik. Semua yang keluar dari hidupnya itu, saudara, menjadi berkat bagi banyak orang. Yesus berkata, kalau mau kenal sebuah pohon, lihat dari apa? Buahnya. Saya dan saudara kalau jadi orang Kristen yang sudah jadi baru di dalam Tuhan, maka buah-buah yang baiklah yang akan kita hasilkan. Karena memang itu rancangan Allah dari semula. Alkitab berkata, ketika Dia selesai menciptakan manusia, maka Dia kasih satu mandat kepada manusia, berkuasalah atas semua yang telah Allah ciptakan. Yang tidak boleh manusia rebut cuma satu, tahtanya Allah. Tapi semua yang Allah ciptakan itu, saudara, itu menjadi kekuasaan daripada manusia. Daud berkata, tidak heran, siapakah manusia sehingga engkau membuat dia hampir sama seperti Allah. Jadi kita ini punya pemikiran Allah, punya sifat Allah, punya karakternya Allah. Hidup di dunia ini jangan sembrono, saudara. Amin. Karena kita tidak tahu kapan kita mati loh, hati-hati. Siapa yang tahu di sini kapan dia mati? Tidak ada. Makanya hidup itu, saudara, dipakai dengan baik. Jangan pernah pakai hidup ini, saudara, untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi pakailah hidup ini, saudara, untuk memuliakan Tuhan. Karena kita mengenal Allah lewat pribadinya kita. Penulis Ibrani berkata, kita adalah rumah Allah. Kita adalah tempat kediamannya Allah. Paulus juga berkata, kita adalah baitnya Allah. Amin, saudara. Jadi kita ini bukan sekadar manusia yang bernapas, tidak. Kita ini baitnya Allah. Tuhan ini tinggal dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah main-main dengan kehidupan kita. Karena yang tinggal dalam hidup kita adalah siapa, saudara? Allah. Betapa berbahagianya saya dan saudara memiliki Allah yang begitu imanen, yang dekat dengan saya dan saudara. Hari ini kenal Allah dengan benar. Yang pertama, kenal Allah dengan apa, saudara? Ciptaannya Allah. Yang kedua, kenal Allah lewat apa yang diciptakan dengan hikmat dan pengertian. Dan yang ketiga, kenal Allah lewat pribadi saya dan saudara. Kita ada ini karena ada pribadi yang membentuk kita dengan tangannya. Bersyukurlah kita karena Tuhan ciptakan kita sempurna. Kalau ada yang merasa gagal hari-hari ini, saya mau berkata, saudara di tangan Tuhan menjadi orang yang berhasil dan diberkati. Kalau ini ada saudara yang merasa, Tuhan, hidup saya ini sudah capek menjalani kehidupan ini, saya mau berkata, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Kalau langit dan bumi Dia ciptakan, Dia letakkan dengan hikmat dan pengertian. Saya percaya hidup kita pun juga ada di tangan Tuhan, sebab Dia adalah pencipta dan pemilik kehidupan kita. Ada amin, saudara? Pakai hidup ini dengan sebaik mungkin. Kenallah Allah lebih dalam daripada orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Allah. Mereka berkata Tuhan itu tidak ada. Saya berkata Tuhan itu ada lewat ciptaannya. Ada orang berkata Tuhan salah menciptakan ini. Saya berkata Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan hikmat dan pengertiannya. Kalau ada orang di sana pakai hidup mereka untuk dunia dan tidak pernah baik untuk kemuliaan nama Tuhan, hari ini pakai hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Sebab kita berkata kita adalah garam dunia dan terang dunia. Saudara mau mengenal Tuhan lebih lagi, saudara? Jadi kalau saudara ragu, ya, lagi bergumul, lagi capek, lagi lelah, keluar jam 12 malam, coba lihat bintang yang bercahaya tuh. Lihat bulan tuh yang bersinar. Wih, Tuhan tuh nyata ada.
Saudara tidak puas lagi, saudara bangun jam 6 pagi, saudara cari tempat yang lebih tinggi. Atau saudara pergi ke pinggir pantai, nanti saudara lihat matahari yang tidak pernah terlambat bersinar. Di situ membuktikan bahwa kalau matahari saja begitu setia untuk menemani saya dan saudara setiap hari, maka sang pembuat matahari itu setia pun juga untuk saya dan saudara. Tuhan berkati kita semua. Amin untuk firman Tuhan pagi ini. Mari bangkit berdiri, saudara.